Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Fitra Tunja sebagai manajer kelompok 1 bersama rekan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Understanding by Design, yaitu pada tahap pertama, identifikasi hasil yang diinginkan dan contoh penerapannya. Baiklah Bapak Ibu, yuk disimak video penjelasan dari kelompok 1. Implementasi Understanding by Design dalam kegiatan pembelajaran merupakan hal menarik untuk kita bahas. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bahwa Understanding by Design atau UBD merupakan kerangka perencanaan instruksional yang menggunakan backward design. Understanding by Design merupakan kerangka kurikulum desain mundur yang mendukung guru dan pemimpin kurikulum dalam merancang kurikulum, pengajaran, dan penilaian dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kinerja peserta didik. Desain pembelajaran ini mempunyai acuan yang jelas, di mana antara tujuan pembelajaran, evaluasi, dan langkah pembelajaran saling terkait. UBD memiliki prinsip desain pembelajaran mundur yang berbeda dengan desain pembelajaran lainnya. Pendekatan Understanding by Design dimulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran, membuat penilaian pembelajaran, dan merencanakan pembelajaran. Understanding by Design menekankan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Prinsip Understanding by Design adalah merancang pembelajaran menggunakan backward design dari tujuan yang diinginkan dengan menggunakan konten dan bukti pembelajaran, serta menyusun kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara intelektual. Kata kunci dalam Understanding by Design adalah understanding dan design. Guru mengajar dan menilai peserta didik berdasarkan pemahaman, kemampuan peserta didik dalam mentransfer materi yang telah dipelajari. Tahapan backward design dalam UBD yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang diinginkan. Yang kedua, menentukan bukti yang dapat diterima. Dan yang ketiga, merencanakan strategi pengajaran. Understanding by Design dapat digunakan dalam proses perbaikan pendidikan di sekolah yang membutuhkan pemahaman konseptual dan keterampilan yang dapat meningkatkan profesionalisme guru serta menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi peserta didik. Pada pembelajaran yang menerapkan Understanding by Design atau yang menerapkan tahapan backward design, tahap pertama adalah mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Tahap ini dilakukan untuk menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terstruktur. Tujuan pembelajaran perlu diketahui oleh siswa untuk membantu mereka mempersiapkan diri untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan analisis informasi yang diperoleh untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan seperti kebutuhan peserta didik dan karakteristik peserta didik. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menggunakan pendekatan UBD, yaitu mengidentifikasi hasil yang diinginkan dengan cara menentukan tujuan yang berfokus pada hasil yang diinginkan dan menyusun serta mengidentifikasi hasil tersebut sebelum mengembangkan rancangan kegiatan pembelajaran. Tujuan yang ditentukan harus konkret dan jelas, serta dapat diakses tidak hanya oleh guru dan peserta didik, namun juga pemangku kebijakan. Penentuan tujuan ini merupakan kunci dalam menentukan bagaimana proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan kualitas hasil yang akan dicapai. Oleh karena itu, dalam menentukan tujuan yang akan dicapai, tidak boleh dilakukan dengan begitu saja. Guru sebagai perancang pembelajaran perlu memiliki kemampuan untuk merancang tujuan dan bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai. Penerapan perancangan pembelajaran pada pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 5 SD. Elemen Bhinneka Tunggal Ika. Materi gotong royong adalah ciri khas bangsaku. Tahap 1, hasil yang diinginkan. Tujuan yang ditetapkan. Peserta didik mampu menganalisis, menyajikan hasil analisis, menghormati, menjaga dan melestarikan keragaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekitarnya. Pemahaman. 1. Bagaimana cara melestarikan keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar. 2. Bagaimana menghormati keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar. 3. Bagaimana menjaga kelestarian budaya yang ada pada lingkungan sekitar. Pertanyaan penting, apa saja keberagaman budaya yang ada di lingkungan sekitar kita? Peserta didik akan tahu keberagaman yang ada di lingkungan sekitar dan cara menjaga, menghormati, dan melestarikan keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar, sehingga peserta didik akan dapat menganalisis, menyajikan hasil analisis tentang cara menjaga, menghormati, dan melestarikan keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar. Untuk contoh selanjutnya, penerapan perancangan pembelajaran hasil yang diinginkan pada pembelajaran IPAS kelas 5 SD tentang interaksi sosial dapat dilihat pada slide presentasi. Penerapan perancangan pembelajaran atau hasil yang diinginkan pada pembelajaran IPAS, fase C, materi sistem pernapasan manusia. Tahap 1, hasil yang diinginkan. Tujuan yang ditetapkan adalah peserta didik dapat mengidentifikasi sistem pernapasan manusia, mengkomunikasikan bagian-bagian dan fungsi organ sistem pernapasan manusia, dan mensimulasikan penggunaan alat atau media sederhana tentang proses kerja sistem pernapasan manusia, serta dikaitkan dengan cara menjaga kesehatannya sebagai kajian berpikir kritis, kreatif, dan gotong royong. Selanjutnya, pemahaman. 1. Apa saja organ sistem pernapasan manusia? 2. Di mana saja letak organ sistem pernapasan manusia? 3. Apa saja fungsi organ sistem pernapasan manusia? 4. Bagaimana mekanisme pernapasan manusia? Kemudian pertanyaan penting. 1. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan sistem pernapasan? Yang terakhir, di mana peserta didik akan tahu bagian organ-organ dan fungsi sistem pernapasan manusia dan alur mekanisme pernapasan manusia, sehingga peserta didik akan dapat memahami cara menjaga kesehatan organ sistem pernapasan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika Bapak Ibu ingin bertanya dan memberikan tanggapan, dapat diajukan pada forum diskusi LMS. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.